Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Di part sebelumnya diceritakan kalau si desa Guyue itu diserang oleh kawanan serigala gila yang jumlahnya sampai ribuan gitu ya. Dan kemarin di akhir cerita kita juga mendengar kalau si Yoli itu akhirnya dibunuh oleh Fang Yuan, ditumbalkan untuk menjadi bahan kultivasinya. Emang agak ngeri, agak somplak nih si Fang Yuan. Tapi ya memang itulah tujuan dari Fang Yuan. Sampai akhirnya di akhir juga kita tahu kalau si Fang Yuan berhasil menaikkan kultivasinya ke peringkat 3. Lalu, apa yang akan terjadi di part kali ini? Kita akan dengarkan bersama. Langsung aja, check it out. Di sisi lain di ruang pengobatan desa Guyue. Di ruangan itu ada Guyue Yaoji yang saat ini sedang marah besar. Dasar bodoh, apa yang kalian lakukan? Bahkan kalian tidak dapat menemukannya, teriak Yaoji. Saat ini hatinya benar-benar campur aduk antara khawatir, takut, gelisah dan juga amarah, mengingat cucunya belum juga ditemukan. Saat ini desa Guyue telah kembali aman karena keempat serigala petir gila dan gerombolan dari serigala petir lainnya sudah berhasil dikalahkan. Tetapi sudah 3 hari berlalu dan Yaoli masih belum juga kembali. Bagaimana mungkin sebagai seorang nenek tidak khawatir akan keberadaan cucu kesayangannya? Semua upaya telah dikerahkan. Tim pencarian besar-besaran juga telah pergi mencari Yaoli di daerah medan perang, juga di sekitar desa. Tetapi Yaoli tetap tidak ditemukan, bahkan jejaknya pun tidak terlihat. Orang terakhir yang melihat Yaoli adalah para Master Gu yang terlibat di dalam medan perang. Akan tetapi, karena situasi itu sangat buruk, mereka sampai tidak memperhatikan kondisi Yaoli hingga akhir. Dalam situasi itu, kemungkinan jika Yaoli dimangsa oleh kawanan serigala petir itu sangatlah besar. Tetapi Yaoji tidak dapat menerima hal itu, dan dia masih berusaha untuk menemukan keberadaan dari cucunya. 3 hari berlalu dan Yaoji sama sekali tidak bisa tidur. Pikirannya hanya dipenuhi oleh wajah cucunya. Di ruang pengobatan itu, semua Master Gu yang hadir di sana mencoba untuk meredakan amarah dari Yaoji. Sampai seorang Master Gu peringkat 2 masuk ke sana dan kemudian memberikan laporan. Lapor, saat ini ada informasi penting yang harus saya sampaikan kepada tetua. Apakah itu tentang cucuku Yaoli? Kata Yaoji yang langsung memotong laporan itu. Pemuda itu kemudian berkata, bukan, tetua. Belum lama ini ada seorang Master Gu yang berhasil meningkatkan kultivasinya ke peringkat 3. Dan saat ini para tetua klan yang lain sedang mengadakan rapat tentang hal ini di pavilion klan, katanya. Mendengar itu, Yaoji kembali kehilangan semangatnya. Awalnya dia mengira bahwa ini adalah informasi tentang cucunya, tetapi ternyata informasi ini tidak terlalu penting. Sayangnya itu tidak berlangsung lama. Setelah Yaoji berpikir, dia terpikirkan akan sesuatu yang lebih penting. Ya, jika jumlah tetua dalam klan Guyue bertambah, maka hal ini akan merubah banyak hal di dalam internal klan Guyue. Hal itu akan mengubah sistem dari klan yang telah dibentuk selama bertahun-tahun. Tentunya informasi itu merupakan kabar buruk bagi fraksi ilmu pengobatan. Terlebih saat ini mereka telah kehilangan calon perwaris mereka. Ini bisa menjadi bahaya. Master Gu lainnya yang saat ini sedang berada di aula pengobatan saling berdiskusi dan mencoba untuk menebak identitas dari tetua baru itu.
Yaoji yang mendengar semua diskusi mereka mengerutkan dahi dan langsung bertanya untuk memastikan tentang informasi itu. Jadi siapa Master Gu yang telah berhasil meningkatkan kultivasinya ke peringkat 3? Tanya Yaoji. Lapor kepada tetua Yaoji. Orang itu adalah Gu Yue Fang Yuan. Jawab Master Gu itu dengan penuh rasa hormat. Setelah mendengar ini, tentu Yaoji sangatlah terkejut. Apalagi dari semua deret nama yang terlintas di pikirannya, Fang Yuan itu tidak pernah ada di dalam benaknya. Bahkan jika mungkin ada, dia adalah urutan terakhir. Dan tentu untuk orang lain yang ada di sana, mereka juga sangat terkejut sekaligus cemburu. Bagaimana tidak, bakat kelas 3 kini bisa berkultivasi sampai peringkat 3. Bahkan usianya masih tergolong muda. Itu adalah sebuah pencapaian yang sungguh luar biasa. Meskipun banyak orang yang kemudian mempertanyakan, dari mana sebenarnya kultivasi Fang Yuan ini? Kenapa dia bisa begitu cepat? Lagi pula, belum lama ini terdengar kabar bahwa Fang Yuan itu sudah mati. Karena sejak pertarungan dengan serigala petir, Fang Yuan juga menghilang selama 3 hari. Tidak ada jejak sama sekali, sama seperti Yao Li. Sehingga wajar jika banyak orang yang mengira kalau Fang Yuan telah dibunuh oleh serigala petir. Mendengar diskusi dari para orang muda ini, Yaoji pun ikut terkejut. Apa? Fang Yuan juga hilang dalam 3 hari tanpa jejak? Bukankah itu sangat mirip dengan kasus Yao Li? Yaoji tiba-tiba merasa curiga pada Fang Yuan tanpa alasan yang jelas. Setelah itu, Yaoji memutuskan untuk pergi ke pavilion klan dan melihat kondisi yang ada di sana. Di sisi lain di pavilion klan, kepala klan Gu Yuebo duduk di kursi tertinggi dan dikelilingi oleh para tetua klan yang duduk di sisi kanan dan kirinya. Saat ini semua mata tertuju pada seorang pemuda yang berdiri tegak di tengah aula dengan sikap yang angkuh. Pemuda itu tidak lain adalah Fang Yuan. Para tetua merasa bingung dan tidak menyangka jika Fang Yuan benar-benar telah mencapai kultivasi tingkat 3. Fang Yuan benar-benar berhasil mencapai kultivasi peringkat 3. Padahal dia hanyalah seorang yang memiliki bakat kelas 3. Tapi dia dapat meningkatkan kultivasinya dalam waktu yang singkat. Ini sungguh mengejutkan, kata Gu Yue Mo Chen sambil duduk di barisannya. Tetua Gu Yue Mo Chen kembali ingat beberapa tahun yang lalu ketika Fang Yuan ada di akademi. Di saat itu, Fang Yuan bahkan berani membunuh seseorang dan memotongnya menjadi beberapa bagian, lalu mengirimkan salah satu bagian dari potongan itu ke keluarga yang dibunuh. Sejak saat itu Fang Yuan telah meninggalkan kesan yang mendalam kepada Gu Yue Mo Chen. Dan sementara itu, menurut sistem klan, jika Master Gu telah mencapai peringkat 3, maka dia akan diangkat menjadi tetua yang baru. Dan tetua yang baru pasti akan memiliki dampak yang besar bagi struktur klan. Apalagi jika tetua barunya ini punya kepribadian yang buruk seperti Fang Yuan. Tentu ini juga menjadi kekhawatiran untuk Gu Yue Mo Chen. Sangat disayangkan. Seandainya saja sejak dulu aku telah merekrut Fang Yuan, pasti saat ini aku akan mendapatkan keuntungan atas peningkatan kultivasinya, pikir Gu Yue Mo Chen dalam hati sambil menahan kekesalannya. Ya, waktu dulu memang Gu Yue Mo Chen lebih memilih adik dari Fang Yuan, yaitu Fang Zheng. Rupa-rupanya Fang Yuan justru bisa menapaki jalan yang lebih baik daripada adiknya yang memiliki bakat kelas 1. Di sisi lain, Gu Yuebo, dia hanya merenung sambil melihat Fang Yuan.
dan dia kembali teringat dengan Gu Yue Qingsu. Gu Yuebo tampak berpikir, Fang Yuan pasti menyimpan sebuah rahasia. Meskipun dia dibantu oleh Gu Relik Baja Merah, tetapi dia tidak mungkin dapat meningkatkan kultivasinya dengan begitu cepat. Bahkan, hal ini juga tidak dapat dicapai oleh Qingsu. Gu Yuebo terus berpikir, jika saat ini Qingsu masih hidup, mungkin dia juga sudah menjadi tetua klan. Sayangnya keberuntungan tidak berpihak padanya. Dia justru menemui ajalnya lebih cepat. Tidak lama kemudian, akhirnya Yaoji tiba di pavilion klan. Saat Yaoji memasuki aula, tatapan matanya langsung tertuju pada Fang Yuan. Dengan segera Yaoji berjalan menuju Fang Yuan dan berkata, Fang Yuan, apa kau benar-benar telah mencapai peringkat 3? Aku tidak percaya akan hal itu. Biarkan aku memeriksa sendiri aparatur milikmu. Sebenarnya aparatur adalah hal yang paling rahasia bagi seorang Master Gu. Tentunya Fang Yuan tidak mengizinkan Yaoji untuk memeriksa aparatur miliknya begitu saja. Fang Yuan kemudian memutar tubuhnya dan menatap Yaoji yang berjalan semakin mendekat. Gu Yue Yaoji, atas dasar apa kau berani memeriksa aparatur milikku? Kata Fang Yuan dengan nada sinis. Dahulu saat Fang Yuan baru memulai latihannya, aparatur miliknya secara berkala diperiksa oleh tetua akademi. Saat itu Fang Yuan belum memiliki cukup kemampuan sehingga dia hanya bisa mengikutinya tanpa banyak protes. Tapi sekarang dia telah mencapai peringkat 3 dan kedudukannya telah setara dengan para tetua yang lain, baik itu tetua akademi ataupun tetua bidang pengobatan. Sehingga Fang Yuan jelas bisa menolak jika aparatur miliknya hendak diperiksa oleh Yaoji. Selain itu, Primeval Essence perak putih tidak mudah untuk dipalsukan, sehingga aura tingkat 3 yang dirasakan itu adalah hal yang sangat nyata. Sehingga sebenarnya tidak perlu ada pemeriksaan, orang bisa merasakan bahwa Fang Yuan kini sudah ada di peringkat 3. Mendengar perkataan Fang Yuan yang sebelumnya membuat Yaoji semakin marah. Lancang, bocah kecil, kau terlalu berani memanggil namaku tanpa julukan. Sepertinya kau benar-benar sudah besar kepala. Apa kau pikir aku tidak bisa memeriksa aparatur milikmu? Sebagai tetua bidang pengobatan, aku juga adalah tetuamu dan aku berhak untuk melakukannya, kata Yaoji dengan tegas. Dasar nenek tua. Memanggilmu dengan nama saja itu sudah memberikan rasa hormat kepadamu. Aku masih belum melupakan persoalan di antara kita. Apa kau masih menyimpan dendam padaku karena aku tidak ingin menjual ulat minuman keras kepadamu? Dan tidak hanya itu, kau juga ingin mengambil rumput vitalitas 9 daun milikku. Padahal aku hanya ingin mengembangkan kemampuanku, tapi kau berusaha untuk menghalangiku dan menggunakan cara kotormu itu. Sekarang aku juga adalah seorang Master Gu peringkat 3. Sebaiknya kau hentikan siasat busukmu itu atau kau akan menerima ganjarannya, kata Fang Yuan dengan suara sinis. Kata-kata Fang Yuan itu sangat tajam seperti pisau. Fang Yuan memang sangat pintar dalam memanfaatkan situasi dan juga mengungkapkan permusuhan kepada Yaoji secara terang-terangan, bahkan di depan para tetua yang lain. Seolah Fang Yuan ini tidak kenal takut. Seandainya saja Fang Yuan mengatakan hal itu saat dia masih berada di peringkat 2, Fang Yuan pasti akan mendapatkan hukuman, bahkan bukan hukuman yang ringan. Bisa saja dia dihukum mati. Tapi saat ini, situasi telah berubah. Meskipun para tetua yang ada di sana mendengar apa yang dikatakan oleh Fang Yuan, mereka hanya bisa diam dan mengamati saja. Sebagian besar dari mereka juga telah mengetahui tentang masalah rumput vitalitas 9 daun, dan mereka juga pernah melakukan kesepakatan tersembunyi dengan Yaoji.
Tetapi dalam hal kekuasaan, tidak peduli apakah itu musuh atau teman, mereka hanya akan berpihak pada kondisi yang paling menguntungkan untuk mereka. Oleh karena itu, jika tidak ada keuntungan besar yang bisa mereka dapatkan, mereka jelas tidak akan ikut campur dalam pertarungan orang lain. Mendengar semua itu, Yao Ji benar-benar marah dan merasa sangat dipermalukan oleh Fang Yuan. "Berani-beraninya kau memfitnahku," teriak Yao Ji. Meskipun apa yang dikatakan oleh Fang Yuan itu adalah sebuah kebenaran, tapi Yao Ji tidak menyangka jika Fang Yuan akan mengatakannya di depan umum seperti ini. Kini Fang Yuan hanya tertawa dingin dan tidak mengatakan apapun lagi, sehingga itu membuat suasana di aula menjadi sangat hening. Menyadari tidak ada respon apapun dari para tetua lain membuat Yao Ji menjadi sedikit ketakutan, karena hal itu membuatnya merasa seorang diri yang menentang Fang Yuan. Kini dia juga merasa jika situasinya menjadi lebih sulit daripada sebelumnya. Jika diumpamakan, Yao Ji sendiri sekarang merasa seperti seekor serigala tua yang dipancang dan berdiri sendirian di tengah kawanan serigala lain. Serigala yang ada di sekeliling mengintai dengan tatapan yang tajam. Sedangkan Fang Yuan seperti seekor serigala berpengalaman yang masih sangat muda dan energik. Situasi saat ini sangat sesuai dengan pepatah yang mengatakan, gelombang lama mendorong gelombang yang baru ke depan, dan generasi baru menggantikan yang lama. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba sosok Yao Li muncul di dalam pikirannya, dan aura tajam dari Yao Ji pun bangkit kembali. Yao Ji memberanikan diri dan berkata kepada Fang Yuan, "Fang Yuan, kenapa kau menghilang selama 3 hari? Jika kau tidak muncul, namamu jelas akan masuk ke dalam daftar korban yang mati. Kau telah menghilang selama 3 hari dan ketika kembali, kau berhasil mencapai kultivasi tingkat 3. Apa sebenarnya yang telah kau lakukan selama ini?" Mendengar itu, para tetua lainnya pun menunjukkan ekspresi penasaran dan menunggu jawaban Fang Yuan. Sebenarnya mereka semua juga bertanya-tanya, kenapa Fang Yuan dapat meningkatkan kultivasinya dengan begitu cepat? Apalagi jika mengingat bahwa bakat Fang Yuan itu hanya kelas 3. Fang Yuan sendiri sudah memperkirakan semua ini akan terjadi, dan tentu saja dia sudah mempersiapkan jawabannya. Dia pun berkata, "Dasar wanita tua, memangnya aku harus mengatakan semua hal yang ingin kau ketahui. Tapi karena aku mendengar kabar duka tentang kematian cucumu, kali ini aku akan berbaik hati dan memberitahukannya padamu. Selama beberapa hari ini aku telah berkultivasi di rumah Elder Jilian dan telah berhasil meningkatkan kultivasiku ke peringkat 3. Jika kau tidak percaya, kau dapat menanyakan langsung kepada tetua Gu Yue Jilian," kata Fang Yuan dengan sikap sombongnya. Mendengar jawaban dari Fang Yuan tentunya membuat Yao Ji dan para tetua lainnya sangat terkejut. Dengan segera seluruh mata tertuju kepada wajah pucat Jilian. Mereka tampak menunggu penjelasan darinya. Jilian kini tampak menghela nafas dan kemudian berkata, "Benar, aku bersaksi bahwa beberapa hari ini Fang Yuan telah berkultivasi di ruang rahasia yang ada di rumahku." Sedikit informasi bahwa kepala fraksi Qi adalah salah satu yang memegang pengaruh terbesar di dalam klan Guyue, sehingga pengakuan dari Jilian itu tentu membuat situasi di dalam aula menjadi sedikit memanas. Setelah mendengar penjelasan dari Jilian, terdengar suara bisikan dari para tetua yang lain. "Aku tidak menyangka jika Gu Yue Jilian memiliki hubungan dengan Fang Yuan. Mungkin faktor dibalik peningkatan kultivasi Fang Yuan yang sangat cepat ini juga karena fraksi Jilian memberikan sumber daya kepadanya. Ternyata Fang Yuan bukanlah junior tanpa bimbingan, tetapi diam-diam dia memiliki dukungan dari fraksi Qi. Kedepannya kita harus lebih berhati-hati kepadanya."
Yao Ji benar-benar sial. Dia mengira berhadapan dengan seorang yang tidak memiliki dukungan. Tapi siapa sangka, ternyata dia memiliki latar belakang yang begitu kuat. Dia sebenarnya adalah salah satu anggota dari fraksi Qi, kata para tetua di sana secara bergantian dan sambil berdiskusi. Mendengar semua itu, seketika wajah Yao Ji menjadi pucat dan tubuhnya pun gemetaran. Kali ini dia benar-benar telah salah langkah karena berani menentang seorang tetua yang telah didukung oleh fraksi Qi. Di antara para tetua, di sini terlihat Gu Yue Mo Chen sangat tertekan setelah mendengar informasi ini. Saat di akademi, Mo Chen telah berencana ingin merekrut Fang Yuan, tetapi menahannya karena saat dites Fang Yuan memiliki bakat yang rendah. Tapi sekarang saingan lamanya Gu Yueqi ternyata diam-diam telah mendukung Fang Yuan, sekaligus fraksi Qi telah mendapatkan dorongan dari seorang tetua klan baru. Ini adalah sebuah kerugian besar untuk Gu Yue Mo Chen. Gu Yue Mo Chen sendiri tampak bingung saat melihat reaksi dari Jilian. Mereka berdua telah bersaing sejak muda, tapi meski begitu, ada sedikit keraguan-raguan dari Mo Chen. Apalagi Jilian itu adalah saingannya sejak muda. Biasanya jika dia memiliki dukungan seperti ini, maka Jilian akan menggembor-gemborkan dan dia akan terlihat paling bahagia di antara orang lain. Tapi kali ini terlihat Jilian justru gugup. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Tetapi Mo Chen juga tidak bisa mendapatkan alasan dari semua tindakan yang dilakukan oleh Jilian kali ini. Sedangkan Jilian sendiri di dalam hatinya tampak menahan amarah saat menatap Fang Yuan. Sial, berani-beraninya Fang Yuan mengancamku seperti ini, katanya dalam hati sambil mengingat kejadian sebelumnya. Jadi kemarin malam, sebelum semuanya terjadi, Fang Yuan tiba-tiba mendatangi Jilian dan mengatakan jika Fang Yuan mengetahui rahasia kalau Jilian telah memalsukan bakat dari Gu Yue Ji Cheng. Sebenarnya Ji Cheng itu hanyalah seorang yang memiliki bakat kelas 3. Tapi karena kekuasaan dari fraksi Qi, sehingga Jilian memalsukan data itu dan meminta Ji Cheng berpura-pura memiliki bakat kelas 2. Oleh karena itu, Fang Yuan memanfaatkan informasi ini dan mengancam Jilian. Jika rahasia ini sampai terbongkar, maka fraksi Qi akan mendapatkan dampak yang bahkan tidak dapat dibayangkan. Tentunya kehormatan kepala fraksi Qi akan dipertanyakan dan reputasinya jelas akan langsung rusak. Lebih parah lagi, dengan kenyataan pewaris fraksi Qi hanya memiliki bakat kelas 3, itu berarti fraksi Qi telah kehilangan generasi muda yang menjadi calon pemimpin mereka. Saat Fang Yuan mengancamnya, Jilian hampir kehilangan kendali dan ingin langsung membunuh Fang Yuan. Tetapi dengan cepat, Jilian kembali mengendalikan emosinya karena dia belum mengetahui informasi yang lebih dalam dari Fang Yuan. Dia tidak tahu apakah ada orang lain selain Fang Yuan yang mengetahui rahasia ini. Atau mungkin saja Fang Yuan telah meninggalkan suatu pesan tentang rahasia ini dan menyimpannya di tempat-tempat tersembunyi. Jika rahasia itu sampai terbongkar, maka hancurlah fraksi Qi. Di tengah kemarahan Jilian itu, Fang Yuan tiba-tiba mengeluarkan auranya dan menunjukkan bahwa dia telah naik ke peringkat 3. Tentu itu membuat Jilian benar-benar terkejut. Dan setelah menimbang semua kemungkinan yang ada, Jilian pun akhirnya mau bekerja sama dengan Fang Yuan. Karena dengan bergabungnya Fang Yuan, itu juga akan memberikan fraksi Qi sedikit tambahan kekuatan. Iya, itulah yang dipikirkan oleh Jilian. Jadi dia pun akhirnya menyetujui permintaan dari Fang Yuan. Dan begitulah kesepakatan antara Fang Yuan dengan Jilian. Ya, kita akan kembali lagi ke waktu sekarang di pavilion klan. Kali ini Fang Yuan memulai kembali pembicaraan dengan Yao Ji dan dia berkata,
Guyue Yaoji. Aku tahu bahwa perasaanmu kali ini sedang kacau. Cucu perempuanmu yang memiliki bakat kelas 2 sudah meninggal dan jasadnya bahkan tidak ditemukan. Sekarang, faksi pengobatan milikmu telah kehilangan pewarisnya. Oleh karena itu kamu sangat cemas, karena orang yang memiliki bakat kelas 3 sepertiku telah mencapai peringkat 3, dan kamu hendak melampiaskan emosimu padaku. Kali ini Fang Yuan berkata dengan jauh lebih tenang. Akan tetapi perkataan dari Fang Yuan ini justru membuat Yaoji menjadi semakin marah. Apa yang baru saja kau katakan? Dasar bocah tengil. Aku katakan padamu bahwa cucuku Yaoli tidak mati, teriak Yaoji. Kemudian Fang Yuan hanya tertawa dengan keras dan mengangkat bahunya acuh tak acuh. Apakah dia masih hidup atau mati itu bukanlah urusanku. Tapi Guyue Yaoji, demi mencari cucumu, kau telah mengumpulkan para tim pencari dan telah menghabiskan banyak sumber daya. Guyue Yaoji, kau diberi posisi sebagai pemimpin ruang pengobatan karena seluruh tetua di sini percaya pada kemampuanmu. Tapi apa yang telah kau lakukan? Kau mengirim para Master Gu penyembuh untuk keluar dan mencari cucumu. Bahkan kau sampai mengabaikan para Master Gu lainnya yang terluka akibat serangan gelombang serigala. Kau sungguh egois. Kehilangan sosok Yaoli memang merugikan klan. Tetapi apa yang telah kau lakukan itu hanya membuat kerugian klan menjadi semakin besar. Kau sama sekali tidak pantas menjadi tetua yang memimpin ruang pengobatan, kata Fang Yuan dengan tegas. Meskipun semua yang dikatakan Fang Yuan itu adalah benar, tapi kata-kata yang diucapkannya itu benar-benar kejam dan tajam. Dia benar-benar mengungkapkan semua kelemahan dari Yaoji. Setelah mendengar perkataan dari Fang Yuan, para tetua yang lain pun tampak mengerutkan kening dan memikirkan kata-kata itu. Akibat serangan gelombang serigala petir sebelumnya, faksi mana yang tidak terluka dan mengalami kerugian? Tapi tindakan Yaoji kali ini memang telah berlebihan dan sungguh merugikan klan, kata mereka yang mulai sepakat dengan ucapan Fang Yuan. Fang Yuan, kau bajingan sialan, empat Yaoji. Saat ini Yaoji sangat marah hingga membuat tubuhnya sampai gemetaran. Matanya menunjukkan sorot kebencian yang mendalam pada Fang Yuan. Bahkan rasanya dia ingin membunuh Fang Yuan saat ini juga. Di sisi lain, Guyue Lian juga sangat marah dan kesal melihat semua yang telah dilakukan oleh Fang Yuan. Jilian kini hanya bisa berharap bahwa semoga para tetua lain tidak memusatkan perhatian pada dirinya, karena Jilian bukanlah orang yang bodoh yang ingin menyinggung orang lain seperti Yaoji yang adalah senior dan memiliki pengaruh yang sangat luas. Tapi sayangnya, harapan Jilian itu seketika langsung dihancurkan oleh Fang Yuan, karena Fang Yuan kali ini menatap ke arah pemimpin klan Guyue Bo dan berkata, "Pemimpin klan, saya sangat meragukan kemampuan Yaoji untuk terus memimpin ruang pengobatan. Saya menyarankan untuk sementara kita mencabut statusnya sebagai tetua klan yang memimpin ruang pengobatan dan melakukan penilaian yang menyeluruh terhadapnya. Semua Master Gu penyembuh klan sangat berharga bagi kita. Kita tidak bisa membiarkan Yaoji menyia-nyiakan mereka seperti ini. Jika tidak, Master Gu yang lainlah yang akan menderita. Mereka telah mengorbankan hidup mereka demi klan, tetapi klan tidak bisa melakukan yang terbaik untuk mereka." Fang Yuan berhenti sejenak lalu kemudian melanjutkan, "Saran saya kali ini telah saya diskusikan dengan Tetua Ji dan dia sangat mendukungnya." Mendengar itu, semua tetua klan tentu sangat terkejut, apalagi saat mendengar Fang Yuan menyebut nama Jilian. Apalagi Jilian yang dia sebenarnya tidak ingin ikut campur dengan hal-hal semacam ini. Tapi kali ini dia diseret paksa oleh Fang Yuan. Jilian sangat marah melihat sikap dari Fang Yuan terhadapnya. Sekarang juga Jilian sangat ingin melompat dan membunuh Fang Yuan.
Tapi dia tidak bisa melakukannya karena Fang Yuan memegang kunci kebenaran yang ia sembunyikan selama ini. Gu Yuebo kemudian menoleh ke arah Jilian dan berkata, "Jadi tetua Jilian juga mendukung saran dari Fang Yuan ini?" Saat ini Jilian tidak dapat melakukan apapun. Dia hanya bisa melanjutkan skenario yang telah dibuat oleh Fang Yuan. Setelah itu, Jilian berdiri dari kursinya dan berkata, "Mencabut status Yaoji adalah usulan dari Fang Yuan. Jika mengubah posisi seseorang secara tiba-tiba di tengah ancaman gelombang serigala ini, itu juga kurang tepat. Tetapi, saya setuju bahwa tetua Yaoji telah menyimpang dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin dari para masterku penyembuh karena perasaan pribadinya. Jika kita dapat membuat keputusan dengan bijak, mungkin kita dapat mengurangi kerugian yang dialami oleh klan," kata Jilian menjawab Gu Yuebo dengan hati-hati dan mencoba mengambil titik tengah di antara Fang Yuan dan Yaoji. Mendengar semua itu, Yaoji yang sudah berumur benar-benar terkena mental. Tak lama setelahnya, dia kemudian muntah darah dan jatuh tersungkur ke lantai. Kali ini serangan Fang Yuan memang bukanlah serangan fisik, tapi itu benar-benar menyerang mental Yaoji sampai dia tidak bisa berdiri lagi. Setelah itu dengan segera Yaoji pun diangkat pergi oleh Master Gu lain agar Yaoji dapat istirahat dan memulihkan kondisi tubuhnya. Setelah Yaoji meninggalkan aula, kemudian para tetua lainnya pun melanjutkan diskusi mereka. Tetua Yaoji telah memimpin ruang pengobatan selama bertahun-tahun. Dia telah lama berjuang keras. Saat ini membiarkan dia beristirahat adalah yang terbaik bagi kesehatannya. Apalagi dia sekarang tidak sadarkan diri. Ruang pengobatan tidak bisa berjalan jika tidak ada yang memimpin dan mengarahkan mereka. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar Fang Yuan dapat mengambil alih posisi ini, kata Jilian tiba-tiba di saat semua orang tengah memikirkan kegaduhan ini. Setelah itu, suasana dari pavilion klan menjadi hening. Bahkan Fang Yuan pun ikut terdiam. Sebelumnya, Jilian sengaja menyebutkan nama Fang Yuan untuk mengisi kekosongan posisi itu karena dia memiliki niat yang tersembunyi. Jika seorang yang baru saja diangkat menjadi tetua langsung memegang posisi atau peran penting di dalam klan, tentu hal itu akan membuat tetua yang lainnya merasa tersaingi. Tapi setelah terdiam sejenak, Gu Yuebo kemudian berkata dan mengambil alih seluruh perhatian yang ada di sana. Untuk sekarang, kepemimpinan di ruang pengobatan akan diambil oleh tetua Jisong. Saat ini kultivasi Fang Yuan memang telah mencapai peringkat 3, maka dia akan dipromosikan menjadi tetua sesuai dengan aturan klan. Segera sampaikan berita ini dan biarkan seluruh warga mengetahui informasi ini. Setelah mengumumkan itu, dengan segera Gu Yuebo berdiri dan pergi meninggalkan aula. Lalu para tetua yang lain juga segera berdiri dan menghampiri Fang Yuan untuk mengucapkan selamat kepadanya. "Selamat, Tetua Fang Yuan. Meski kamu masih muda, kamu memiliki banyak potensi yang tak terhingga. Kamu telah menjadi teladan bagi generasi muda kita," kata salah seorang tetua berambut panjang dan putih. "Hah, itu benar. Kami berharap dapat melihat prestasi yang luar biasa dari tetua Fang Yuan di masa depan. Mohon kerjasamanya." Para tetua saling bergantian mengucapkan selamat pada Fang Yuan. Mereka semua memberikan pujian dengan sopan. Di sisi lain, tetua akademi yaitu Gu Yue Mo Chen hanya berdiri di pinggir kerumunan itu. Dia masih tidak menyangka jika Fang Yuan telah menjadi tetua. Karena dulu saat di akademi, Mo Cheng lebih yakin jika Fang Zheng, Qi Sheng, dan Mo Bei yang akan menjadi tetua klan. Tetapi siapa sangka, justru Fang Yuan yang mencapai peringkat 3 lebih dahulu dari ketiga orang sebelumnya. Fang Yuan yang sebelumnya tampak diam,
Dia kemudian menatap para tetua lainnya yang mengucapkan selamat dan dia berkata, "Bagaimana mungkin pencapaian kecil ini bisa dibandingkan dengan para senior? Saya masih harus bersyukur atas semua ajaran klan sehingga saya dapat mencapai titik ini." Ketua Akademi, kata-katamu saat itu selalu menjadi inspirasi bagi saya, kata Fang Yuan yang tiba-tiba menoleh ke arah Mo Cheng. Perkataan Fang Yuan itu berhasil membuat tetua akademi menjadi kagum kepadanya. Baru kali ini Fang Yuan bicara dengan rendah hati dan bijaksana. Di sudut ruangan, Cilian hanya mengamati mereka. Cilian tidak menyangka jika Fang Yuan dapat merespon para tetua lainnya dengan begitu bijaksana dan santun. Meskipun Fang Yuan masih muda, tetapi setiap kata yang diucapkan olehnya seperti diucapkan oleh orang yang sangat berpengalaman. Karena itu, Cilian sendiri berhati-hati pada Fang Yuan. Waktu terus berlalu dan pembicaraan ringan antara Fang Yuan dan para tetua pun terus berlanjut. Sampai pada akhirnya Fang Yuan dengan bijaksana menolak beberapa undangan dari para tetua. Dan setelah itu, Fang Yuan bersama dengan tetua Cilian meninggalkan aula pavilion klan dengan senyuman. Setelah beberapa waktu, saat ini Fang Yuan dan juga Cilian telah tiba di ruang belajar. Dan hanya mereka berdua yang ada di ruangan itu sekarang. Setelah sampainya di sana, Cilian tidak bisa berpura-pura lagi. Senyum di wajahnya seketika berganti dengan ekspresi penuh amarah. "Hah, apa kau sudah puas sekarang? Untuk apa kau sebenarnya menjatuhkan Yao Ji? Kau bahkan menyeret fraksi Qi ke dalam masalah ini juga. Apa tujuanmu?" kata Cilian sambil meluapkan amarahnya. Tetapi Fang Yuan kini hanya duduk di depannya dengan santai dan tersenyum. "Seharusnya Anda berterima kasih padaku. Turunnya posisi Yao Ji justru membawa keuntungan besar bagi fraksi Qi milikmu," kata Fang Yuan sambil tersenyum. Dengan cepat, Cilian menjawab, "Anak kecil, cara berpikirmu terlalu sederhana. Meskipun Qi Song bagian dari fraksi Qi, tapi istrinya berasal dari fraksi Yao. Kepala klan sengaja menunjuknya sebagai pemimpin ruang pengobatan untuk sementara demi menyeimbangkan perselisihan antara fraksi Qi dan fraksi Yao. Selain itu, bagaimana kau bisa mengetahui tentang masalah Qi Cheng?" Mendengar pertanyaan tentang Qi Cheng, Fang Yuan mengabaikannya. Bahkan dia berusaha untuk mengganti topik pembicaraan mereka. "Orang tua, saat ini aku tidak memiliki cukup banyak Primeval Stone yang tersisa. Oleh karena itu, berikanlah aku 3000 Primeval Stone," kata Fang Yuan. Mendengar itu, tentunya tetua Qi menjadi semakin marah sampai dia membanting meja yang ada di ruangan itu. "Fang Yuan, jangan pikir kau dapat mengancam fraksi Qi hanya karena kau mengetahui rahasia itu. Aku tidak akan membiarkan apa yang terjadi hari ini terulang di masa depan. Jika kau melibatkan fraksi Qi ke dalam masalah pribadimu lagi, maka kau akan menyesalinya," teriak Cilian. "Hei orang tua, jangan terlalu pemarah seperti itu. Aku sebenarnya tidak meminta 3000 Primeval Stone ini begitu saja. Aku hanya ingin meminjamnya. Bahkan jika perlu aku bisa menandatangani sebuah perjanjian pinjaman di antara kita berdua," jawab Fang Yuan dengan santai. Mendengar itu, Cilian menghela nafas panjang, lalu kemudian berkata, "Kau tidak akan kekurangan Primeval Stone. Kau baru saja menjadi tetua klan dan tidak mengetahui perlakuan istimewa yang diberikan oleh klan kepada para tetua. Sebagai seorang tetua, kau akan menerima 100 Primeval Stone setiap minggu. Tapi karena saat ini masih ada gelombang serigala, maka kau akan mendapatkan 300 Primeval Stone sebagai tambahan. Selain itu, kau juga berhak untuk memilih Guwom peringkat 3 yang kamu inginkan. Kau juga dapat melihat seluruh daftar Guwom dari peringkat 1 sampai peringkat 3. Bahkan kau juga dapat memilih petunjuk apapun
untuk meningkatkan Guwom peringkat 3 milikmu. Selain itu, kau juga memiliki hak istimewa lain. Misalnya saja, jika seorang Master Gu biasa hanya diperbolehkan untuk memiliki seorang istri, tapi untuk seorang tetua diperbolehkan memiliki satu istri dan juga 2 orang selir, kata Cillian sambil menjelaskan semuanya. Fang Yuan tampak mendengarkan penjelasan dari Cillian, meskipun sebenarnya dia sudah mengetahui semua itu. Lalu dia berkata, "Tapi aku masih ingin meminjam 3000 Primeval Stone padamu. Seperti yang kau ketahui, aku baru saja mencapai kultivasi peringkat 3. Dan saat ini aku tidak memiliki cukup Primeval Stone untuk memurnikan Guwom peringkat 3, kata Fang Yuan lagi. Dan setelah mempertimbangkan banyak hal dan mendengar alasan dari Fang Yuan, pada akhirnya Cillian pun memutuskan untuk meminjamkan Fang Yuan 3000 Primeval Stone. Menurut Cillian, dengan status Fang Yuan sebagai seorang tetua, dia tidak mungkin semudah itu untuk membuat masalah dan mengabaikan hutangnya. Selain itu, menurut Cillian lebih baik dia mengurangi kewaspadaan Fang Yuan terhadapnya dan perlahan-lahan menyelidiki dari mana sebenarnya Fang Yuan dapat mengetahui rahasianya itu. Jadi setelahnya Fang Yuan mengambil sebuah kertas beserta kuas, dan dengan segera Fang Yuan menulis tanda terima kasih dan pinjaman, lalu menandatangani dengan sidik jari. Setelah itu Cillian memanggil kepala pelayan dan meminta untuk mengambilkan Primeval Stone sebanyak yang diinginkan oleh Fang Yuan. Dan tak lama kemudian, kantong-kantong berisi Primeval Stone itu diberikan kepada Fang Yuan. Fang Yuan sebenarnya telah memiliki rencananya sendiri. Menurutnya fraksi Qi akan menjadi sumber pendapatan yang besar untuknya. Pinjaman Primeval Stone kali ini itu hanyalah sebuah permulaan. Dan jika sudah terjadi sekali, pasti akan terulang untuk kesekian kalinya. Meskipun kali ini Fang Yuan telah berhasil mendapatkan 3000 Primeval Stone, tapi dia tidak segera beranjak pergi. Fang Yuan malah tersenyum lalu berkata, "Aku masih ingin meminjam sesuatu padamu." Mendengar itu, Cillian menghela nafas panjang dan menunjukkan ekspresi suram. Lalu dia berkata, "Katakan, apa lagi yang kau inginkan kali ini?" Fang Yuan tersenyum tipis lalu berkata, "Gu air pembersih," kata Fang Yuan secara terang-terangan. "Itu tidak mungkin," jawab Cillian dengan tegas, menolak permintaan dari Fang Yuan. Sebelumnya Cillian memang telah membeli gu air pembersih di karavan, tetapi dia berencana untuk memberikan gu itu kepada cucunya, yaitu Gu Yue Jicheng. Fang Yuan segera berkata, "Jangan menolakku begitu cepat. Aku yakin kamu mengetahui mana yang lebih penting antara reputasi fraksi Qi atau gu air pembersih," kata Fang Yuan sambil tertawa. "Fang Yuan, aku tahu apa yang sedang kau rencanakan. Kau sedang mencoba untuk memerasku, memeras orang yang adalah kepala dari fraksi besar Qi." Tampak Cillian menatap Fang Yuan dengan tatapan tajam. "Hei Pak Tua, kamu terlalu serius. Ini bukanlah pemerasan, tapi diskusi. Aku hanya ingin meminjam gu air pembersih milikmu, dan suatu saat nanti aku akan mengembalikannya kepadamu. Aku bahkan juga bersedia untuk menandatangani tanda terima jika kamu menginginkannya," kata Fang Yuan sekali lagi. Setelah itu kembali mereka berdiskusi selama 1 jam. Akhirnya Fang Yuan pun meninggalkan rumah dari keluarga Qi sambil membawa 3000 Primeval Stone dan gu air pembersih yang dia inginkan. Jicheng benar-benar tidak bisa melawan permintaan dari Fang Yuan sama sekali. Sementara itu, Cillian kini hanya bisa tertunduk di ruang belajarnya sambil menatap 2 lembar bukti tanda terima pinjaman yang telah ditandatangani oleh Fang Yuan. Saat ini, Cillian berusaha meredam amarahnya. Fang Yuan benar-benar berhasil menekan fraksi Qi
dan membuat Cillian dalam posisi yang sangat sulit. Tak terasa 3 hari pun berlalu. Sekarang Fang Yuan sedang duduk bersila di atas tempat tidur miliknya. Dan kini terdapat sebuah bola cahaya putih yang mengambang di depannya. Saat ini, proses fusi yang dilakukan oleh Fang Yuan telah mencapai tahap akhir. Fang Yuan menggunakan kesadarannya untuk menjaga bola cahaya itu dan secara bertahap memasukkan Primeval Stone ke dalamnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba bola cahaya itu menghilang dan terdapat Guwom yang muncul di tangan Fang Yuan. Guwom itu berbentuk seperti kepik yang berukuran besar, sebesar kepalan tangan orang dewasa, dan berwarna putih susu yang dihiasi oleh bintik-bintik hitam. Itu adalah Gu peringkat 3, yaitu Sky Canopy Gu, atau yang dikenal dengan Gu Kanopi Langit. Akhirnya aku berhasil, kata Fang Yuan karena dia puas dengan hasil kerja kerasnya. Ini adalah percobaan kedua Fang Yuan untuk menggabungkan dua jenis Gu. Gu Kanopi Langit ini disempurnakan dengan menggunakan Gu Permata Putih dan Gu Pertahanan Air. Saat percobaan pertama, Fang Yuan menggabungkan Gu Perisai Air dan Gu Permata Putih. Tapi percobaan itu gagal dan mengakibatkan Gu Perisai Air hancur. Sehingga Fang Yuan menggantinya dengan Gu yang lebih cocok untuk pertempuran. Sekarang Gu Kanopi Langit ini bukanlah Guwom peringkat 3 yang pertama Fang Yuan dapatkan. Sebelumnya Fang Yuan diberikan kesempatan oleh klan untuk memilih Guwom peringkat 3 yang dia inginkan. Dan Fang Yuan menggunakan kesempatan itu untuk meminta Thunder Wings Gu atau Gu sayap petir. Gu ini merupakan Gu yang diperoleh setelah mengalahkan serigala petir gila, dan kemampuan Gu itu adalah dapat menciptakan sepasang sayap petir, sehingga Master Gu yang menggunakan Gu sayap petir ini dapat terbang walaupun dalam waktu yang singkat. Tetapi dengan menggunakan Gu ini sangat membantu pergerakan dari Fang Yuan di medan perang. Iya, itulah dinamika Fang Yuan hari ini. Dia telah berhasil menjadi seorang tetua karena dia telah berhasil naik peringkat 3. Lalu kemudian dia membuat si Yao Ji turun pangkat, meninggalkan posisinya sebagai kepala pengobatan. Dan kemudian dia juga berhasil memeras Cillian. Dia mendapatkan 3000 Primeval Stone serta Gu air pembersih. Dan di akhir dia juga berhasil menciptakan sebuah Gu peringkat 3 dari fusi 2 buah Gu. Ya, kita akan lanjutkan lagi di cerita berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan see you again di next video. Bye.